Baik, selamat pagi untuk kita semua. Saat ini kita akan memulaikan acara kebaktian kita. Sebelum kita memulaikan acara kebaktian kita, mari kita mengundang Roh Kudus dengan berdoa dalam hati kita masing-masing. Sebagai lagu buka kita akan membuka dari lagu Sion edisi lengkap, nomor 358, Padamu Batu Zaman, diiringi oleh musik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat yang Kau masih limpahkan kepada kami, Bapa. Dan juga saat ini kami akan memulihkan acara kebaktian kami. Bila Roh-Mu turun ke atas kami untuk bisa memberikan hikmat kepada kami, akan apa yang akan kami dengarkan agar itu bisa menjadi hikmat bagi kami. Dan juga berkati juga perangkat yang akan kami pakai, biarlah itu berlangsung dengan lancar sampai selesai kebaktian kami. Dengan doa dan pengharapan kami, Bapa, dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat penebus kami. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan lagu pujian pertama yang akan dibawakan oleh Devi Manggi. Selamat pagi. Pagi.
Terima kasih lagu pujian yang dibawakan oleh David dan juga Rebecca. Lagu pujian kedua kita akan mendengarkan dari Samuel Suwarso secara langsung. Silakan. Maaf. Saya ya. Iya, Serapel. Selamat pagi bagi kita semua. Pada pagi hari ini saya akan menyanyikan lagu yang berjudul Tuhan berkatilah keluargaku. Tuhanku, oh Tuhanku, ku datang padamu. Ku sembah padamu karena kasih-Mu yang besar. Tuhanku, oh Tuhanku, berkati matamu dan juga papaku, serta semua keluargaku. Saat kami dapat cobaan, di saat kami rasa bahagia, di dalam doa Mama, di dalam doa Papa, nama Yesus diagungkan. Hadirlah Tuhan yang kami sembah, hadirlah Tuhan yang kami bangga. Tiada Allah lain, tiada Allah lain selain Kau Yesus. Tuhanku, oh Tuhanku, berkati mataku dan juga papaku, serta semua keluargaku. Di saat kami dapat cobaan, di saat kami rasa bahagia, di dalam doa Mama, di dalam doa Papa, nama Yesus diagungkan.
hanya Kau, Tuhan yang kami sembah. Hanya Kau, Tuhan yang kami bangga. Tiada Allah lain, tiada Allah lain selain Kau Yesus. Tiada Allah lain, tiada Allah lain selain Kau Yesus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih atas lagu pujian yang dibawakan oleh Serapel. Saat ini kita akan doa kelompok, tetapi sebelum doa kelompok kita akan mendoakan sesuatu orang dan mungkin akan didoakan oleh pendeta Arus, tapi mungkin ada pesan yang mau disampaikan. Sudah mau berdoa ya? Iya, Pak Pendeta. Oke, baik. Pak teman-teman semua, mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah kami yang Maha Kuasa, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami sembah siang dan malam. Pada pagi yang indah ini kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu oleh karena kami merasakan berkat dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Terlebih khusus Tuhan sudah menyertai kami sepanjang malam dalam tidur kami. Tuhan membangunkan kami pada pagi ini dan kami dapat beraktivitas pada pagi ini. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Pada pagi ini ya Tuhan, hamba boleh bersama-sama dengan siswa-siswi Kerubium. Kiranya Tuhan akan terus memberkati mereka, memberikan kepada mereka berkat kesehatan, kekuatan. Berikan kepada mereka hikmat, kepintaran, kebijaksanaan menjadi bagian mereka dalam menempuh pendidikan mereka, dan mereka boleh berhasil dalam pendidikan mereka, dan mereka boleh menjadi anak-anak yang hormat kepada orang tua, dan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka boleh bertumbuh dalam Kristus, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan kiranya karakter Kristus akan terus tertanam dalam hati dan pikiran mereka setiap hari. Ya Tuhan, pada saat ini hamba rindu berdoa khusus untuk siswa-siswi Kerubium yang berulang tahun. Di minggu yang lalu ada Leif, Gabriel, Diola, dan Jesking, dan juga yang berulang tahun pada besok hari yaitu Deirdre Sulaiman. Kiranya Tuhan akan memberkati mereka ya Tuhan, dalam masa pertumbuhan mereka, Tuhan akan memberkati. Bersyukur karena Tuhan telah menyertai mereka di masa-masa yang lalu. Kami percaya juga berkat yang sama juga akan menjadi bagian mereka di masa yang akan datang. Dalam setiap kebutuhan mereka, kiranya Tuhan akan memberkati. Berikan umur yang panjang, berkati kedua orang tua mereka, berikan selalu kesehatan dan kekuatan menjadi bagian mereka. Dan kiranya penyertaan Tuhan, berkat Tuhan yang melimpah akan menjadi bagian mereka setiap hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kasih dan karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati juga para guru-guru yang mengajar, kiranya Tuhan akan memberkati kepada mereka, berikan hikmat, kebijaksanaan, kuasa yang berasal dari surga menjadi bagian mereka. Terima kasih, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa ini hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, saat ini kita akan dua kelompok, mungkin akan dibagi 3 kelompok, dan kita akan seperti biasa mendoakan satu dengan yang lainnya.
Baik, kita akan menyanyikan lagu tema kita, Ceritakanlah Kisah Yesus. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Ruh Samudra dengan judul Ukuran Pengampunan. Jadi mari kita persiapkan Alkitab kita, dan untuk ayat bacaan Alkitab nanti akan ditujukan oleh Pendeta sendiri. Baik, shalom, selamat pagi untuk kita semua. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena berkat dan kemurahan-Nya Tuhan selalu nyatakan dalam kehidupan kita semua, sehingga kita boleh menghirup udara yang segar pada pagi ini. Kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan, dan kita boleh berkumpul pada pagi ini, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya berterima kasih kepada adik-adik yang sudah membawakan lagu pujian tadi. Lagu-lagunya sangat merdu, puji Tuhan luar biasa, dan kiranya itu akan menolong kita untuk selalu mengangkat hati kita, mengarahkan pandangan kita kepada Yesus Kristus. Dan senang sekali pada pagi ini mungkin kedua kalinya saya boleh membawakan renungan di Caribbean Academy. Jadi terima kasih kepada Miss Ridley yang telah memberikan kesempatan kepada saya secara pribadi untuk membawakan renungan pada pagi ini. Baik semua, saya berharap boleh minta tolong kita open cam sebentar saja supaya saya boleh melihat wajah-wajahnya ini dari mana semua ini. Supaya kalau saya berbicara enggak seperti bicara sendirian. Ya, oke, terima kasih semua yang sudah open cam. Ya, sekarang saya sudah bisa lihat wajah-wajahnya yang sangat cantik dan ganteng. Oke. Baik, terima kasih. Sekarang mari kita mempersiapkan Alkitab kita, dan kita akan merenungkan pada pagi ini firman Tuhan dengan judul Ukuran Pengampunan. Ukuran Pengampunan. Mari kita mengambil Alkitab kita. Jadi, tapi sebelumnya saya memperkenalkan dulu nama saya Pendeta Muda Ruh Samudra, dan saat ini saya sementara melayani di daerah Pedalaman di Tanah Toraja, dan saat ini saya sementara di atas gunung karena di tempat saya susah jaringan, jadi saya harus naik ke atas gunung untuk mendapatkan jaringan. Kalau teman-teman adik-adik boleh lihat di belakang saya itu adalah view pemandangan yang sangat luar biasa. Itu semua karena ciptaan Tuhan. Baik, terima kasih pada saat ini. Ayat perenungan yang kita merenungkan pada saat ini terdapat dalam Matius pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-35. Matius 18 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-35. Baik, ukuran pengampunan. Di dalam perikop ini ada sebuah cerita, perumpamaan yang diceritakan oleh Yesus sendiri. Maka dari itu, saya boleh minta tolong, siapa ya boleh baca, adik Rebecca boleh baca dalam
Matius 18 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-22. Ya, ada Rebecca boleh Kemudian baca. datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya. Bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali, sebab 70 kali. 7. Oke, baik. 70 kali 7 kali. Oke, baik. Terima kasih ada Rebecca yang telah membacakannya. Jadi dalam perikop ini yang bagian pertama diceritakan Petrus, seorang murid Yesus, datang kepada Yesus dan dia bertanya kepada Yesus. Dia katakan, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku kalau dia berbuat dosa terhadap aku? Apakah sampai 7 kali? Tapi apa jawab Yesus? Yesus menjawab, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan berapa? Sampai 70 kali 7 kali. Ketika pada saat itu Petrus datang bertanya, berapa kali saya harus mengampuni saudara-saudara saya? Apakah 7 kali? Tapi Tuhan Yesus jawab 70 kali 7 kali. Kalau kita kali ini ya, 70 kali 7 sekitar 490-an lah. Tetapi apakah kalau orang berbuat salah kepada kita, kita akan datang mengampuni selama 490 kali? Apakah itu maksudnya? Baik, nanti kita akan lihat apa maksud dari perkataan Yesus ini. Nah, di ayatnya yang berikut, di ayat yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-35, di situ Yesus mulai menceritakan sebuah perumpamaan. Ketika Petrus sudah bertanya kepada Yesus dan Yesus menjawab pertanyaan dari Petrus, Yesus melanjutkan dengan memberikan sebuah perumpamaan, memberikan perumpamaan. Dan Yesus katakan di ayat yang ke-23, sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Gitu ya. Yesus katakan hal kerajaan surga seumpama seorang raja hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Kemudian ayat 24, setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Jadi ternyata ada seorang hamba yang datang berhutang kepada siapa? Kepada raja. Berapa yang sudah berhutang kepada raja? Berapa hutangnya? Dikatakan 10.000 talenta. Jadi hamba ini memiliki hutang kepada raja sebanyak 10.000 talenta. Nah, ketika pada saat itu raja memperhadapkan kepada hamba ini, di ayat 25 dikatakan, tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Nah, jadi hamba ini dia tidak mampu untuk apa? Untuk membayar hutangnya kepada raja. Ketika raja datang menagih hutangnya, bayar hutang kamu. Tapi hamba ini tidak sanggup untuk apa? Untuk membayar hutangnya. Nah, ketika pada saat itu raja ini dia bilang jual saja orang hamba ini, seluruh istrinya, anaknya, segala miliknya untuk apa? Untuk membayar hutangnya. Tetapi di ayat 26 dikatakan, maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Jadi hamba ini datang bermohon-mohon kepada raja, raja, tolong, nanti hutang saya pasti saya akan bayar. Dengan menangis-menangis hamba yang datang kepada raja meminta tolong supaya
dia diberikan kesempatan untuk apa? Untuk mengumpulkan uang supaya dia dapat membayar apa? Membayar hutangnya. Nah, di ayatnya yang ke-27 dikatakan, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Jadi, raja ini rasa kasihan. Dia kasihan kepada siapa? Dia kasihan kepada hamba ini yang telah berhutang. Karena dia sudah meminta tolong kepada raja, raja berikan saya kesempatan. Tetapi raja ini malah kasihan melihatnya dan akhirnya apa yang dilakukan oleh raja? Raja membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Wah, sangat luar biasa. Pasti hamba ini sangat merasa senang, sangat merasa beruntung, sangat merasa beruntung. Bukan main. Hutangnya itu berapa? 10.000 talenta, sangat banyak hutangnya. Hutangnya sangat banyak. Tetapi raja telah apa? Membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Coba kalau sekarang ya, ada orang yang datang berhutang, contoh ya, kadang-kadang ada orang yang berhutang di bank, kemudian dia pergi dihutang di bank, mereka harus bayar cicilan per bulan dikasih masuk, kadang-kadang ada 1 juta atau berapa dan lain sebagainya. Tapi itu harus dibayar, Nah, kalau tiba-tiba pihak dan pasti orang itu, tapi jarang terjadi seperti begitu. Itu harus dibayar, gitu ya. Nah, di dalam perumpamaan ini, raja ini menghapuskan hutangnya. Jadi hamba ini sudah tidak terikat lagi dengan apa? Dengan hutang. Tentu hamba ini sangat senang. Hamba ini sangat senang. Nah, baik. Mari kita lihat lagi di ayatnya yang ke-28 dan ayatnya yang ke-29. Saya boleh minta tolong sini Walangitan boleh baca di ayatnya yang ke-28. Baca ayat 28. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Wah, nah ketika pada saat itu, waktu hamba ini sudah dibebaskan hutangnya, dia pergi keluar, kemudian dia bertemu dengan seorang hamba lain. Nah, ternyata ada hamba lain yang berhutang kepada siapa? Kepada hamba ini yang sudah berhutang kepada raja. Nah, hamba ini datang kepada seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar padanya. Jadi, hamba ini yang sudah dibebaskan hutangnya oleh raja, dia juga, orang juga datang berhutang sama dia. Ada seorang hamba lain datang berhutang sama dia. Sebanyak berapa? Sebanyak 100 dinar padanya. Kemudian hamba ini menangkap dan mencekik kawannya itu, dan dia katakan, bayar hutangmu. Bayar hutangmu. Kemudian ayat 29, boleh minta tolong siapa ya? Kaleb boleh? Udah di situ sampai? Oke, 9 aja. Ayo udah dinyalain. Udah sujud. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya. Sabarlah dahulu, hutangku akan kulunaskan. Baik, terima kasih. Oke, nah di ayat 29 dikatakan hamba ini datang kepada kawannya dan kawannya itu bermohon kepadanya, sabarlah dahulu,
hutangku itu pasti akan apa? Pasti akan kulunaskan. Kemudian ayat 30 dikatakan, tetapi dia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Jadi, hamba yang sudah dibebaskan dari hutang, dia datang lagi kepada kawannya dan dia minta hutangnya. Dia suruh bayar. Kalau kawannya tidak mau bayar hutangnya, maka dia apa? Dia akan kasih masuk ke dalam penjara. Wah. Jadi hamba ini merasa tidak bersyukur ya. Tadi raja sudah membebaskan hutangnya. Sekarang dia datang kepada kawannya yang sudah berhutang sama dia. Dia minta suruh bayar. Kalau tidak bayar, dia apa? Dia mau kasih masuk penjara. Bahkan dikatakan dia cekik. Nah, ayat 31. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Ayat 32. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?" Ayat 34. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Jadi ketika pada saat itu, raja yang tadi ini, yang sudah membebaskan hutang kepada hamba yang sudah berhutang itu, dia dengar dari kawan-kawannya, dia katakan, raja, hamba yang engkau sudah bebaskan hutangnya itu, dia memasukkan penjara kawannya ke dalam penjara karena kawannya itu tidak bisa membayar hutangnya. Ketika hal itu didengar oleh raja, raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku." Dan dia katakan, "Bukankah engkau juga harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?" Jadi seharusnya hamba ini harus bersyukur. Dia harus bersyukur. Dia juga harus melakukan rasa kasihan kepada siapa? Kepada kawannya, karena dia sudah dibebaskan dari hutang. Dan seharusnya dia juga memberikan rasa kasihan kepada kawannya yang telah berhutang padanya, dan dia harus membebaskan apa? Membebaskan hutang-hutangnya. Tetapi malahan hamba ini, dia malah memasukkan temannya kemana? Ke penjara. Ketika hal itu dengar oleh raja, maka marahlah raja, dan dikatakan raja menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Nah, dari cerita ini ada sebuah aplikasi yang menarik yang kita boleh ambil di dalam cerita ini. Yang pertama, yang perlu kita ketahui bahwa sebagaimana raja ini telah memberikan apa? Membebaskan hutang kepada hambanya. Tentunya hamba ini harus bersyukur. Harus bersyukur karena kenapa? Hutangnya sudah dibebaskan. Tetapi malahan dia pergi lagi kepada kawannya dan dia meminta kawannya itu untuk membayar hutangnya. Tetapi yang seharusnya, apa yang dilakukan oleh hamba ini? Dia juga harus memiliki rasa kasihan kepada siapa? Kepada kawannya. Karena dia sudah dikasihani oleh siapa? Oleh raja. Nah, dalam cerita ini, pengampunan yang diberikan oleh raja ini menggambarkan pengampunan atas Allah terhadap siapa? Terhadap dosa-dosa kita. Gitu ya. Dari cerita ini kita boleh mendapatkan pelajaran bahwa raja yang digambarkan dalam perumpamaan ini adalah Allah yang telah memberikan apa? Memberikan pengampunan terhadap dosa-dosa kita. Yesus dilukiskan sebagai seorang raja yang penuh belas kasihan, yang mau mengampuni hutang hamba-hambanya, yang mau mengampuni dosa-dosa siapa? Dosa-dosa kita manusia. Dan kita manusia sedang berada di bawah penghukuman undang-undang yang dilanggar. Dan kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Untuk itu, untuk alasan inilah
Yesus datang untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Nah, sebagaimana Yesus telah mengampuni setiap dosa-dosa kita, sebagaimana Yesus telah memaafkan dosa-dosa kita, demikian juga kita apa? Kita harus mengasihi dan mengampuni kepada siapa? Kepada sesama kita, gitu ya. Kepada sesama kita. Kalau Yesus telah mengasihani kita, demikian juga kita juga harus apa? Harus mengasihani. Biarlah rasa kebencian yang ada dalam diri kita itu harus apa? Harus dihilangkan. Mungkin ada orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Tetapi kita harus apa? Harus belajar untuk mau mengampuni dan mau memaafkan. Sebagaimana Yesus lebih dahulu mengampuni kita dan memaafkan kita, demikian juga kita saling apa? Mengampuni dan memaafkan. Makanya dari pertanyaan Petrus kepada Yesus dikatakan bahwa Yesus, sampai berapa kali aku harus memaafkan kepada saudara-saudara saya atau kepada orang lain? Apakah 7 kali? Tapi Yesus katakan 70 kali 7 kali. Ini artinya bahwa pengampunan itu, memaafkan itu tidak ada batas. Tidak ada batas. Kalau Yesus saja sudah mengampuni kita tidak terbatas. Kita ini tiap hari melanggar. Kita sering melakukan dosa. Tetapi kalau kita datang kepada Yesus memohon pengampunan, maka Tuhan akan apa? Tuhan akan mengampuni kita. Demikian juga di dalam kehidupan kita terhadap sesama kita. Mari kita apa? Saling memaafkan tanpa apa? Tanpa batas, karena Yesus sudah memaafkan kita. Dalam perumpamaan tadi, raja ini sudah membebaskan hutangnya kepada hamba ini, tapi malahan hamba ini dia tidak memiliki rasa syukur. Dia tidak memaafkan kawannya. Malahan dia membawa kawannya kemana? Ke dalam penjara. Nah, adik-adik semua, ini menjadi pelajaran bagi kita. Di mana posisi kita berada? Apakah kita sama seperti hamba ini yang tidak suka mengampuni teman kita, yang tidak suka mengasihi teman kita? Tapi baiklah kita juga apa? Baiklah kita juga saling mengampuni dan saling memaafkan. Tetapi perlu kita juga perhatikan di dalam kehidupan kita. Meskipun Tuhan itu sudah memaafkan kita, Tuhan sudah mengasihi kita, bukan berarti di dalam kehidupan kita, ketika kita sudah dimaafkan, ketika kita sudah diampuni oleh Yesus, kita akan terus apa? Melanggar atau tidak menurut terhadap perintah-perintah Allah. Justru karena kita sudah dikasihi, karena kita sudah diampuni oleh Yesus, makanya kita harus apa? Menjadi seorang yang penurut terhadap perintah Allah. Sebagai apa? Sebagai tanda rasa syukur kita kepada siapa? Kepada Yesus. Karena Tuhan sudah mengampuni dan mengasihi kita. Yesus katakan, jikalau engkau mengasihi aku, maka turutilah segala perintah-perintahku. Demikian juga kita terhadap sesama kita juga. Kalau kita sudah dimaafkan oleh sahabat kita, oleh teman kita, makanya kita harus apa? Harus menghargai pengampunan tersebut. Kita harus menghargai pengampunan tersebut. Bagaimana caranya? Ya, mari kita menerima pengampunan itu dan kita melakukan yang terbaik untuk apa? Untuk sahabat kita, kawan-kawan kita yang sudah mengampuni kita. Nah, adik-adik semua, di dalam pendidikan kita semua, ya mungkin kalau dalam pendidikan, kadang-kadang orang mungkin menyakiti hati kita. Ada teman-teman yang menyakiti hati kita. Ada sahabat-sahabat kita yang perkataan-perkataan yang mungkin yang membuat kita rasa sakit hati, dan secara manusia mungkin sangat susah kita untuk memaafkan. Tetapi mari kita belajar kepada siapa? Belajar kepada Yesus.
Teladan kita yang sempurna hanyalah Yesus. Yesus sudah mengampuni, sudah memaafkan kita. Demikian juga dalam kehidupan kita terhadap sesama kita. Baiklah kita menjadi anak-anak Tuhan yang suka mengampuni, yang suka memaafkan. Dan meskipun orang itu mungkin sudah berulang-ulang menyakiti hati kita, tapi mari kita belajar untuk apa? Untuk mau memaafkan. Dan biarlah Tuhan yang akan memberkati kita semua. Dan saya percaya kalau kita mengampuni dan memaafkan, maka berkat Tuhan akan melimpah di dalam kehidupan kita. Dan sukacita itu akan terus menjadi bagian kita. Coba kalau kita murung-murung terus, dan ketika kita lihat teman kita, oh sakit hati terus, pasti kita akan mudah stres dan kita akan mudah sakit. Tetapi kalau kita suka mau mengampuni sahabat kita, maka hati kita akan rasa apa? Senang. Karena kenapa? Karena tidak ada yang kita mau sakiti. Tidak ada rasa sakit. Istilahnya kalau orang muda, sakit hati gitu ya. Tidak rasa sakit hati dalam diri kita. Orang kalau sakit hati, kepalanya sudah mulai stres itu, sudah mulai pusing. Akhirnya sudah jalan-jalan ke sana kemari. Tapi kalau orang yang suka mau mengampuni, dia akan rasa apa? Senang terus dan penuh sukacita. Jadi demikian juga dalam kehidupan kita. Mari kita menghargai pengampunan Yesus dan kita hargai juga itu terhadap sesama kita. Kiranya perenungan kita ini akan menuntun kita untuk terus belajar kepada Yesus, untuk saling mengampuni, saling memaafkan tanpa batas di dalam kehidupan kita masing-masing. Saya bawa dalam nama Yesus. Terima kasih atas firman yang telah dibawakan, dan untuk sebagai doa tutup akan dibawakan oleh Vincent. Tapi sepertinya Vincent tidak hadir, jadi akan langsung ditutup oleh pendeta sendiri. Sorry, suaranya kedengaran? Baik. Oh, kedengaran. Boleh. Oke, baik. Mari kita tunduk kepala semua dan kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang Maha Kuasa, pada pagi yang indah ini kami datang bersyukur dan berterima kasih. Oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan dalam kehidupan kami, cinta kasih Tuhan yang tak terbatas, rahmat Tuhan yang selalu baru setiap pagi yang kami rasakan hingga pada saat ini. Pada pagi ini ya Tuhan, kami bersama-sama dengan siswa-siswi Kerubium Academy telah mempelajari sebagian dari firman. Biarlah firman Tuhan yang telah kami pelajari pada saat ini akan menuntun kami untuk menjadi sama seperti Kristus, untuk suka mengampuni, untuk suka memaafkan terhadap sesama kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk mengikuti teladan-Mu dalam kehidupan kami setiap hari, dan biarlah karakter Kristus akan selalu ada dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan, berkati seluruh siswa-siswi Kerubium Academy. Kiranya berkat penyertaan Tuhan akan terus menjadi bagian mereka dalam pendidikan mereka, dan Tuhan akan memberikan keberhasilan dan kesuksesan dalam kehidupan mereka. Berkati juga kedua orang tua mereka ya Tuhan, dalam setiap usaha pekerjaan mereka masing-masing. Kiranya Tuhan akan memberkati, memberikan kepada mereka berkat kesehatan, membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-berkat yang melimpah menjadi bagian mereka semua. Berkati para guru-guru yang membimbing siswa-siswi Kerubium Academy, kiranya Tuhan akan memberikan hikmat, kuasa, kebijaksanaan yang berasal dari surga, sehingga mereka boleh menuntun dengan penuh kesabaran, terlebih khusus menuntun mereka untuk memperkenalkan Kristus di dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami semua. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini. Biarlah kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami. Kami bawa doa ini hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin.
Sampai di sini acara kebaktian kita, dan Tuhan Yesus memberkati.